Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 dan di sini kita akan bahas tentang desain dialog ya. Oke, langsung aja kita ke materi di sini. Apa sih yang dimaksud dengan dialog ya? Ya, teman-teman mahasiswa kan sudah paham apa sih itu dialog. Biasanya kalau kita melihat percakapan manusia ya, atau dua orang saling bercakap-cakap, itu juga bisa dikatakan sebagai dialog. Dan tentunya di sana nanti ada yang memberi pesan dan yang menerima pesan. Dan dalam dialog itu ya, atau dalam percakapan itu dia menggunakan media apa ya, minimal itu menggunakan media suara atau mungkin bisa dengan gambar ya. Mungkin dalam percakapan itu untuk memperjelas dari percakapannya atau pesannya dia menunjukkan gambar. Nah, itu salah satu media dalam dialog. Nah, kaitannya dengan desain dialog juga nanti hampir sama, karena di sini akan lebih tertuju kepada interaksi manusia dengan komputer gitu. Oke, kalau di sini ya, dialog adalah percakapan antara dua pihak ya, atau lebih gitu ya. Jadi tidak dua aja, tapi bisa lebih. Kalau kita kaitkan dengan komputer atau aplikasi ya, contohnya Facebook ya. Facebook itu yang bisa berkomunikasi, yang bisa dialog ya, banyak ya. Jadi lebih dari dua orang atau dua pihak gitu. Terus dialog juga dapat mengimplikasikan kerjasama atau sedikitnya keinginan untuk menyelesaikan konflik ya. Oke. Nah, di sini dialog tentunya ya, ada untuk menerapkan kerjasama ya, sesuai dengan hasil dari dialog itu. Terus pada perancangan user interface ya, kalau kaitannya dengan user interface itu berarti bahwa desain itu langsung terarah kepada user itu, atau menuju ke pelanggan ya. Jadi dalam perancangan user interface, dialog memiliki arti lebih spesifik, yaitu struktur percakapan antara user dan sistem komputer ya. Nah, jadi di sini user dan sistem komputer. Nah, kalau kaitannya dengan sistem komputer, berarti di dalamnya juga sudah ada softwarenya, sudah ada perangkatnya. Perangkatnya nanti di situ ada input, ada proses, dan ada output ya. Oke, ini juga sudah pernah dibahas di mata kuliah yang lain ya, tentang kaitannya dengan sistem komputer ya. Oke, terus dialog adalah level sintaksis ya, dari interaksi manusia dan komputer gitu ya. Jadi levelnya adalah sintaksis ya. Jadi di sini kalau secara ilmu teknik informatika itu akan lebih terarah ke coding gitu ya, sintek gitu. Terus notasi dialog dapat berubah ya, karena kita berkaitan dengan dialog berarti ada notasinya ya. Oke, notasinya itu diafragmatik ya. Diafragmatik itu menjelaskan dengan sebuah gambar atau bentuk gambar. Nah, di sini akan lebih mudah dibaca oleh pengguna atau pelanggan gitu ya. Diafragmatik.
Terus yang kedua tekstual ya. Ini juga mudah untuk dilakukan analisis formal. Tapi kebanyakan kalau di dalam desain dialog akan lebih terarah ke bagian diagramatik ya. Jadi ketika kita membuat desain ya, desain sebuah program ya yang akan nantinya dibuatkan project itu dalam bentuk gambar ya. Terus dialog berkaitan dengan semantic system ya. Semantic system itu adalah sistem yang bermakna ya. Ya, jadi sistemnya itu lebih ada artinya ya, gitu. Apa yang nanti dilakukan oleh sistem gitu. Terus presentasi, jadi bagaimana tampilan dari sistem itu ya, tampilan sistem itu sehingga nanti dalam dialog ini akan lebih jelas apa yang dimaksud nantinya. Tuh. Sekarang prinsip desain dialog ya. Jadi prinsip dari dalam desain dialog adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian ya. Ya, di sini bagiannya disebut dengan modul ya. Oke, di sini saya punya contoh ya. Prinsip dari desain dialog ya. Jadi contohnya di sini pembagian modul dalam sistem pemesanan buku di perpustakaan ya. Dan prinsip desain itu karena akan terbagi dengan beberapa modul ya. Modul pertama contohnya di sini kaitannya dengan detail pinjaman ya, detail peminjam di sini nanti dibagi dari reader number inputnya, terus ada reader letternya untuk tampilan displaynya. Dan modul yang kedua yaitu kaitannya dengan peminjamannya ya, buku dengan bukunya. Kalau yang pertama dengan peminjam, ini dengan bukunya. Dan bukunya nanti di sini kita bisa lihat dari kodenya ya, detail bukunya, sehingga nanti di sini akan berdiri sendiri. Itu kaitannya dengan prinsip desain dialog ya. Oke, sini juga saya akan berikan beberapa contoh kaitannya dengan notasi diagramatik ya. Jadi desain dialog yang lebih memperlihatkan gambar ya, diagramatik ya. Oke, yang pertama di sini jenisnya ada STN, ada State Transition Network. Terus yang kedua hierarki STN. Terus yang ketiga Herald State Chart. Terus yang keempat traditional flow diagram atau bisa disebut dengan flow chart. Terus yang kelima adalah JSD diagram. Nah, ini contoh-contoh atau jenis-jenis dari notasi diagramatik ya yang sering digunakan dalam desain dialog ya. Oke, yang pertama yaitu State Transition Network atau disingkat dengan STN. Komponennya yaitu yang pertama lingkaran ya. Nah, lingkaran di sini nanti menggambarkan stage ya dari sebuah sistem. Terus ada lagi tanda panah yang terdapat antara state dengan state ya, antar state yang disebut sebagai transisi ya. Tanda panah ini diberi label yang nantinya menjelaskan tentang tindakan user yang menyebabkan transisi dan respon dari sebuah sistem. Nah, ini contohnya ya. Ini berarti lingkarannya. Terus yang tanda panah ya atau garis ini berarti kaitannya dengan ini ya. Kaitannya dengan transisi ya yang menyebabkan dari respon ke tiap stage ya. Contohnya di sini ada menu ya. Ada start untuk memulai sebuah, mungkin kelihatan di sini adalah tombol ya, menu di sini kan nanti ada dua bagian ya, yaitu ada circle, ada bulat dan ada lines ya. Jadi ketika kita mengklik di bulatnya akan nanti terarah ke
cycle yang bagian mana, yang pusatnya atau yang akhirnya ya, yang di dalamnya atau yang di bagian luarnya ya. Terus kalau mengklik menu di bagian lines ya, garisnya ya. Nah, ini line 1 ada line 2 ya. Nah, line 1 itu diklik di titik pertama, terus kalau ini di double klik ya. Nah, double klik atau gambar garis terakhir. Nah, itu diperjelas dari dua alternatif pilihan ini ya. Jadi di tombol bagian circle-nya dan di bagian garisnya. Dan kedua cara ini nanti akan menuju ke sebuah finish ya. Nah, atau sebuah penyelesaian dari sebuah programnya itu. Terus, yang kedua hierarki ya. Nah, hierarchical state transition network ya. Oke, di sini mirip dengan STN yang tadi, namun memiliki tambahan berupa gabungan states ya, atau gabungan lingkaran ya. Oke, ini menggambarkan beberapa STN ke dalam satu diagram besar, sehingga model ini dapat digabungkan untuk sistem-sistem yang besar ya. Dan STN hierarki ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu sistem yang lengkap gitu ya. Nah, ini contohnya ya untuk hierarki state transition network ya. Nah, network. Nah, di sini ada main menunya. Terus di sini untuk pilihan alternatifnya ya. Pilihan alternatifnya itu di sini ada yang berbentuk grafik, ada berbentuk teks, ada yang berbentuk pane ya. Jadi ada penambahan yang lainnya ya. Kalau tadi di pertama itu hanya 2 ya, bulat dan lines ya. Tapi di sini ada yang baru yaitu dengan menggunakan pane ya, atau istilahnya ya bentuk ya. Nah, ini jadi lebih lengkap lagi. Terus yang berikutnya yang ketiga ya, Harrell State Chart ya. Oke, ini juga dapat digolongkan sebagai kelompok dari STN ya. Dibangun untuk menspesifikasikan secara visual sistem reaktif yang kompleks dan mampu mengakomodasikan masalah seperti konkurensi dan escape ya. Konkurensi itu berarti yang data yang masuk itu banyak ya. Kalau di dalam toko online itu ya, yaitu yang memesan itu banyak ya. Terus escape, nah escape itu ketika ada yang hilang ya, ketika user itu menggunakan aplikasi itu. Nah, ini untuk mengakomodasi masalah seperti ini ya. Jadi ada data yang masuk dari input dan ada juga yang hilang, itu nanti bisa diatasi dengan Harrell State Chart ya. Oke, ini contohnya ya. Ini adalah ada form peminjaman ya. Form peminjaman, nanti di sini ada proses untuk mengecek keadaan barang ya. Nah, terus di sini nanti kalau barangnya sudah memenuhi syarat, nanti akan ada persetujuan ya. Jadi persetujuan peminjaman, ada nantinya penyerahan barang. Dan nanti ditambahkan juga ya informasi untuk info dari peminjam ya. Peminjam. Karena biasanya kalau untuk peminjam itu punya membernya ya. Dan member user itu nanti akan diperlihatkan secara otomatis di dalam persetujuan itu. Nah, setelah itu nanti kalau sudah oke antara buku dengan peminjam ya, berarti nanti informasi diterima, maka nanti peminjaman boleh dilakukan gitu. Nah, kadang-kala kan ada yang belum mengembalikan bukunya. Nah, nanti di sini akan terdeteksi secara otomatis di sini ya.
Dan ini juga bisa menghilangkan dari ini ya, banyak data yang masuk di sini ya, dan banyak data yang hilang juga gitu. Oke, yang terakhir adalah Jackson diagram ya. Jackson diagram di sini digunakan ya untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan notasi ya. Oke, ini sebenarnya ada yang kurang ya, yang bagian flowchart ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, ini ya saya lanjutkan. Nah ini flowchart ya. Oke, flowchart digunakan untuk mendeskripsikan dialog yang sederhana ya, terus mudah dimengerti dan simple ya. Ini contohnya ya. Ini yang sering digunakan oleh seorang programmer ya, atau seorang pembuat software atau aplikasi ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi mulai dari ketika program itu dimulai ya. Jadi mulai, terus input alas, terus input tinggi. Nah ini ya contohnya. Ini untuk mengetahui ini ya, rumus ya, mengetahui dari luas ya, luas dari ini apa ya, sebuah rumus juga ya, nanti di sini akan diselesaikan gitu. Nah ini yang sering digunakan oleh banyak programmer atau pembuat aplikasi. Terus ini yang terakhir ya, Jackson diagram. Nah Jackson diagram ini digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan notasi dialog ya. Oke, ini contohnya di sini ya, untuk sistem kepegawaian ya. Sistem kepegawaian. Nah, di sini ada personal record systemnya ya. Nah, terus di sini login ya. Ada login, terus ada transaksi, ada logout ya. Terus dalam transaksi di sini ada employer ya. Terus ada pembuatan transaksi baru yang memilih. Terus ini untuk tampilan transaksi, dan ini untuk mendelete-nya. Itu ya. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan yang ke-10 ya, mengenai desain dialog. Kita akan lanjutkan di pertemuan 11, juga hampir sama. Kita melanjutkan ke materi di desain dialog juga. Terima kasih, saya kira cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.